Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kita mulai kisahnya, silahkan sobat tulis asal daerah masing-masing agar kita bisa saling kenal. Mari kita mulai kisahnya. Di sudut pasar tradisional Desa Sukamaju, seorang lelaki tua dengan rambut memutih tengah sibuk menyiapkan dagangannya. Namanya Pak Sarman, seorang penjual bubur yang setiap hari membuka lapaknya di bawah pohon beringin besar di dekat pertigaan pasar. Usianya sudah melewati kepala 6, tubuhnya kurus dengan sedikit bungkuk, dan tangan kirinya tampak gemetar saat ia meracik bubur dalam panci besar. Di pagi buta, saat embun masih menggantung di dedaunan, ia sudah siap dengan gerobaknya yang sederhana. Panci-panci besar berisi bubur hangat, ayam suwir, cakwe, dan kacang kedelai tersusun rapi. Asap tipis mengepul dari buburnya, membawa aroma gurih yang menggoda siapa saja yang melintas. Langganannya mulai berdatangan. Ada Bu Tati, seorang pedagang sayur yang selalu membeli satu porsi bubur polos tanpa ayam. Ada juga Pak Ridwan, tukang becak yang kerap mampir sebelum menarik penumpang. Dan ada Didi, seorang pemuda kurus yang setiap pagi membeli bubur untuk sarapan sebelum berangkat bekerja di bengkel. "Pagi, Kek. Seperti biasa ya?" sapa Didi, menyerahkan uang pecahan Rp5.000. Pak Sarman hanya mengangguk pelan, lalu menyendok bubur ke dalam mangkuk, menaburkan ayam suwir dan bawang goreng di atasnya. Ia tidak banyak bicara. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, seolah-olah hidup ini hanya sekadar rutinitas tanpa makna. Namun, di balik kesunyian pagi itu, ada sesuatu yang mengusik ketenangan Pak Sarman. Seperti biasa, suara sepatu bot berat menghantam aspal. Sekelompok pria berseragam loreng oranye hitam dari organisasi pemuda Pancasila melangkah mendekati lapak Pak Sarman. Mereka berjumlah 3 orang, dipimpin oleh Riko, seorang pria bertubuh besar dengan kepala plontos dan rahang keras. 2 anak buahnya, Bono dan Jamal, mengikuti di belakangnya, tampak santai tetapi dengan tatapan penuh ancaman. Pak Sarman berhenti menyendok bubur. Langganannya ikut terdiam. Riko menyeringai, menepuk pundak kakek tua itu dengan kasar. "Pagi, Kek. Udah siap setoran buat hari ini?" Pak Sarman tanpa suara merogoh saku kecil di dalam gerobaknya, mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh, lalu menyerahkannya kepada Riko tanpa perlawanan. Tangannya tetap gemetar saat memberikan uang itu, tetapi wajahnya tetap datar, seolah ini hanya sekadar transaksi biasa. Riko menyeringai puas, menepuk pipinya dengan ringan, lalu melangkah pergi. "Gitu dong. Jangan ngelawan. Besok jangan lupa lebih banyak ya." Pak Sarman tidak menjawab. Didi yang masih duduk di bangku kayu di sebelah gerobak mengepalkan tangan. "Kakek kenapa diam aja? Mereka keterlaluan. Harusnya kita lawan." Pak Sarman menoleh sekilas ke arah Didi. Matanya yang semula tampak kosong kini menatap pemuda itu dalam-dalam, tetapi tidak ada emosi yang terlihat. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menghela napas. Mereka sudah terbiasa melihat Riko dan anak buahnya berkeliling pasar, meminta uang keamanan dari para pedagang kecil. Tidak ada yang berani melawan. Pak Sarman kembali merapikan gerobaknya, menyesap teh hangat dari cangkir kalengnya yang sudah penyok. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma bubur yang semakin dingin. Langit mulai berubah warna, pertanda siang akan segera datang. Pasar Desa Sukamaju masih sibuk saat matahari mulai meninggi. Pedagang berlalu lalang, suara tawar-menawar terdengar riuh, dan aroma rempah-rempah bercampur dengan bau ikan asin yang dijual di kios sebelah jalan. Namun, di sudut pasar, suasana berbeda. Pak Sarman baru saja membuka gerobaknya seperti biasa, mengisi panci besar dengan bubur panas yang mengepul. Tangannya yang sudah keriput tetap cekatan meracik mangkuk-mangkuk pesanan pelanggan setianya. Didi, pemuda bengkel yang kerap menjadi pelanggan pertama, duduk di bangku kayu, menyeruput buburnya sambil sesekali melirik Pak Sarman dengan raut khawatir. Sejak pagi, ada firasat buruk di udara. Lalu, suara langkah berat terdengar mendekat. Sekelompok preman dari pemuda Pancasila muncul di ujung jalan pasar, dipimpin oleh Riko, pria bertubuh besar dengan kepala plontos dan tatapan liar. 2 anak buahnya, Bono dan Jamal, berjalan di belakangnya dengan sikap pongah, seolah mereka menguasai tempat ini.
Pedagang lain mulai menunduk, menghindari kontak mata, pura-pura sibuk dengan dagangan mereka. Wah, pagi yang indah buat usaha ya keh? Suara Riko terdengar sinis saat ia mendekati gerobak Pak Sarman. Pak Sarman tetap diam, fokus mengaduk buburnya. Ia tahu ini bukan sekadar kunjungan biasa. Riko melipat tangannya, menatap kakek itu dengan tatapan penuh ejekan. Dengar-dengar, dagangan laku keras. Harusnya setorannya juga makin banyak dong. Pak Sarman menghela napas pelan. Tanpa bicara, ia merogoh saku dalam gerobaknya, mengambil beberapa lembar uang lusuh, dan meletakkannya di atas meja kecil. Namun, Riko tidak mengambilnya. Sebaliknya, ia menatap uang itu lalu tertawa keras. Bono dan Jamal ikut tertawa, meski mereka tidak benar-benar tahu apa yang lucu. Segini doang? Lu pikir kita ini siapa, ha? Riko menyeringai, lalu dengan gerakan cepat, ia meraih panci bubur di gerobak dan menumpahkannya ke tanah. Ceceran bubur panas mengalir di tanah berbatu, mengepul dalam udara dingin pagi. Beberapa pelanggan yang sedang antre mundur dengan wajah tegang, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Didi berdiri dengan marah. Kurang ajar kalian. Kenapa hancurin dagangan orang? Belum sempat Didi melangkah maju, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Lak! Didi terhuyung ke belakang, nyaris jatuh. Tangannya meraba pipinya yang kini memerah, matanya menyala marah. Mulutmu terlalu besar, bocah, kata Riko sambil menatap Didi dengan dingin. Ini urusan kami. Kalau nggak mau cari masalah, mending tutup mulut. Pak Sarman masih berdiri di tempatnya, matanya menatap kosong ke arah buburnya yang berserakan di tanah. Tangan kirinya sedikit bergetar, tetapi bukan karena takut. Bono melangkah maju, menyenggol bahu Pak Sarman dengan kasar. Hei kek, lu pikir diam aja bisa bikin kita pergi? Pak Sarman tidak menjawab. Dengan gerakan tiba-tiba, Jamal menendang kaki gerobak hingga terjungkal. Suara dentingan panci beradu dengan aspal, suara kayu berderak terdengar nyaring di tengah pasar yang kini semakin senyap. Beberapa pedagang mengintip dari balik kios mereka, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Didi mengepalkan tinjunya. Kakek, kita harus. Namun, Pak Sarman hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar Didi tidak berkata apa-apa. Ia lalu membungkuk, perlahan mengangkat panci kosongnya yang kini penuh dengan debu. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada protes. Tidak ada ketakutan. Riko menyeringai. Begitu dong, harusnya nurut dari dulu. Dengan langkah santai, ia meludah ke tanah, lalu berbalik pergi bersama anak buahnya. Suasana pasar masih tegang. Beberapa warga mulai berbisik, beberapa lagi hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi prihatin. Didi menggertakkan giginya, menatap gerobak yang kini berantakan. Kakek, kenapa diam aja? Mereka nggak bisa seenaknya begini. Pak Sarman tetap tidak menjawab. Ia hanya merapikan gerobaknya pelan, seolah semua kejadian barusan hanyalah angin lalu. Malam mulai turun di desa Sukamaju. Jalanan pasar yang siang tadi riuh dengan suara pedagang dan pembeli kini telah sepi. Lampu-lampu jalan menyala redup, menerangi rumah-rumah sederhana yang berjajar di sepanjang gang sempit. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, Pak Sarman duduk sendirian di dalam kamarnya. Dinding rumahnya terbuat dari kayu tua, dengan rak kecil yang hanya berisi beberapa piring dan gelas. Satu-satunya lampu gantung di ruangan itu berkelap-kelip, nyaris mati. Di depannya, sebuah kotak kayu tua tergeletak di atas meja reot. Dengan gerakan pelan, ia membuka tutupnya. Tangan keriputnya mengeluarkan selembar foto yang sudah mulai menguning. Matanya menatap foto itu lama. Di dalam gambar, seorang pria muda dengan tubuh tegap berdiri bersama beberapa orang berseragam loreng. Mata mereka tajam, wajah mereka serius. Di bagian bawah foto, tulisan tangan yang sudah mulai pudar masih bisa terbaca. Batalion 3 Kopassus, 1986. Pak Sarman menyentuh wajahnya yang lebih muda dalam foto itu. Wajah yang dulu penuh percaya diri, keras seperti batu, berbeda jauh dengan bayangan dirinya di cermin yang kini tampak lelah dan menua. Kenangan mulai membanjiri pikirannya. Puluhan tahun lalu, ia bukanlah lelaki tua yang hanya bisa diam di palak preman. Ia adalah Sersan Mayor Sarman,
prajurit Kopassus yang ditugaskan dalam berbagai operasi rahasia. Ia telah berulang kali melintasi batas negara tanpa diketahui, melakukan misi-misi yang tidak akan pernah tercatat dalam sejarah resmi. Ia ingat saat pertama kali dikirim ke hutan belantara di perbatasan Kalimantan untuk melumpuhkan pemberontak bersenjata. Ia ingat malam-malam dingin di hutan Papua, bertempur dalam gelap, mengandalkan insting untuk bertahan hidup. Ia ingat saat ia harus merayap di antara reruntuhan bangunan di Timor Timur, mengendap-endap seperti bayangan, menghabisi musuh dengan cepat dan senyap. Semua itu dulu adalah bagian dari kehidupannya. Namun, tidak ada perang yang benar-benar berakhir bagi seorang prajurit. Ingatan yang paling sering menghantuinya adalah satu operasi di tahun 1992. Sebuah misi yang tidak pernah bisa ia lupakan. Malam itu, ia dan timnya ditugaskan untuk menyergap kelompok pemberontak yang bersembunyi di sebuah desa terpencil di perbatasan. Mereka bergerak dalam bayangan malam, berbekal perintah untuk menangkap atau menghabisi target dengan cepat dan bersih. Hujan turun deras. Daun-daun basah menempel di seragamnya. Suara kodok bersahutan, bercampur dengan suara detak jantungnya yang tetap stabil. Ketika mereka menyerbu rumah persembunyian target, perlawanan pecah. Suara tembakan membelah malam. Peluru berdesing melewati telinga. Beberapa rekannya gugur dalam hitungan detik, tetapi Sarman tetap bergerak cepat, berlindung di balik tembok sebelum meluncurkan serangan balasan. Saat asap mereda, hanya ada keheningan. Tubuh-tubuh berserakan di lantai. Di sudut ruangan, seorang pria bersenjata mencoba merangkak, darah mengalir dari bahunya. Sarman melangkah mendekat, mengangkat senjatanya, tetapi saat ia menarik pelatuk, pria itu berbalik. Dan di belakangnya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun berdiri, matanya penuh ketakutan. Detik itu, Sarman terdiam. Anak itu tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya berdiri di sana, menatapnya dalam diam. Sarman ingat bagaimana jarinya masih berada di pelatuk, tetapi ia tidak menembak. Ia hanya berdiri, membiarkan pria yang terluka itu merangkak menuju anak itu, memeluknya dengan lemah. Malam itu, ia menyadari sesuatu. Ia telah bertahun-tahun menjalani hidup sebagai alat perang. Membunuh tanpa pertanyaan. Melaksanakan perintah tanpa ragu. Tetapi untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang ia inginkan? Pak Sarman mengembuskan napas panjang. Ia kembali menatap foto lama itu. Kenangan itu masih begitu jelas, seolah baru terjadi kemarin. Tangan kanannya menggenggam sudut foto itu erat, sementara tangan kirinya, yang dulu pernah memegang senjata dengan mantap, kini sedikit bergetar. Ia tahu, dirinya bukan lagi Sersan Mayor Sarman. Ia bukan lagi seorang prajurit. Ia hanyalah seorang kakek tua yang berjualan bubur di sudut pasar. Pagi baru saja menyapa desa Sukamaju. Kabut tipis masih menggantung di atas atap rumah-rumah kayu, dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Jalanan pasar mulai ramai dengan pedagang yang menggelar dagangannya, seakan tidak ada yang berubah sejak kemarin. Namun, ada satu hal yang berbeda di sudut pasar dekat pohon beringin tua. Gerobak bubur milik Pak Sarman yang kemarin dirusak oleh Riko dan anak buahnya kini berdiri kembali, meski ada beberapa bagian yang masih menunjukkan bekas kerusakan. Panci besar yang sempat terbalik kini kembali terisi bubur panas, mengepulkan aroma gurih yang mengundang para pelanggan. Pak Sarman, seperti biasa, berdiri di belakang gerobaknya. Wajahnya tetap datar, tidak menunjukkan emosi apapun. Tangan kirinya yang sedikit gemetar tetap cekatan menyendok bubur ke dalam mangkuk, seolah kejadian kemarin tidak pernah terjadi. Beberapa pelanggan setia, termasuk Butati dan Pak Ridwan, datang dengan raut cemas. Mereka memesan bubur dalam diam, hanya sesekali melirik Pak Sarman dengan rasa iba. Di sudut jalan, Didi berdiri dengan kedua tangannya mengepal. Sejak kejadian kemarin, amarahnya masih membara. Ia tidak bisa menerima bagaimana kakek tua yang setiap hari berjualan dengan damai bisa diperlakukan semena-mena oleh para preman itu. Dan seakan tak ingin memberi waktu bagi siapapun untuk bernapas lega, sosok yang mereka semua takutkan kembali muncul. Suara langkah berat menghantam jalan berbatu. Riko, kali ini datang dengan lebih banyak anak buah. Bono, Jamal, dan 3 preman lain yang belum pernah terlihat sebelumnya berjalan di belakangnya.
Mereka mengenakan jaket loreng oranye hitam dengan lambang pemuda Pancasila di dada, berjalan dengan langkah penuh arogansi. Orang-orang yang melihat mereka mendekat buru-buru menyingkir. Suasana pasar yang tadi riuh mendadak hening. Pedagang yang sebelumnya sibuk dengan dagangan mereka berpura-pura tidak melihat. Beberapa pelanggan bubur Pak Sarman segera merapikan uang kembalian dan pergi sebelum masalah dimulai. Didi tidak bergerak. Ia menatap tajam ke arah Riko yang kini berdiri tepat di depan gerobak Pak Sarman. Riko menyeringai. Pagi yang indah, kek. Kayaknya kemarin gue udah kasih peringatan ya. Pak Sarman tetap diam. Lu tetap jualan? Riko melanjutkan, menatap gerobak bubur yang berdiri tegak seolah tak pernah disentuh kemarin. Pak Sarman masih tidak menjawab. Tangannya hanya sibuk membersihkan sendok dengan kain lusuh, sementara mangkuk bubur di depannya sudah mulai kehilangan uap panasnya. Riko mendecakkan lidah, lalu menoleh ke arah anak buahnya. Kayaknya kakek tua ini masih gak ngerti ya? Bono tertawa kecil. Jamal hanya menyeringai. Preman lain yang baru bergabung tampak menunggu instruksi, tetapi tatapan mereka penuh dengan ejekan. Dengan gerakan cepat, Riko meraih selembar uang dari kantongnya dan melemparkannya ke meja kecil tempat Pak Sarman biasa menghitung hasil jualannya. Dengerin, kek, katanya dengan nada rendah, tetapi syarat ancaman. Mulai sekarang, setorannya naik 2 kali lipat. Gue gak mau denger alasan. Kalau besok lu gak bayar lebih banyak, gue gak bakal cuma nendang gerobak ini. Lu ngerti? Tidak ada jawaban. Riko menekan bahu Pak Sarman dengan kasar. Gue tanya, ngerti gak? Mata Pak Sarman terangkat. Untuk pertama kalinya pagi itu, ia menatap langsung ke mata Riko. Tatapannya kosong, tidak ada ketakutan, tidak ada kemarahan. Hanya tatapan yang dingin, seolah melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sosok preman di hadapannya. Sekilas, Riko merasa ada sesuatu yang aneh dari tatapan itu. Tetapi hanya sesaat. Ia menepis perasaan itu, lalu tertawa kecil sebelum berbalik kepada anak buahnya. Udah, kita pergi. Besok kita lihat kakek ini bisa bayar atau enggak. Didi, yang sejak tadi menahan amarah, melangkah maju. Kenapa kalian gak cari kerja yang benar? Kakek ini gak pernah ganggu kalian. Riko hanya menoleh sekilas sebelum tertawa. Bocah, kalau lu gak mau masalah, jangan ikut campur. Didi hendak melangkah maju, tetapi sebuah tangan tua yang penuh keriput tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Pak Sarman menggeleng pelan. Didi terdiam. Riko tersenyum puas, lalu melangkah pergi bersama anak buahnya. Suara pasar tetap sunyi meski langkah mereka semakin menjauh. Pagi itu, desa Sukamaju masih diselimuti kabut tipis. Matahari baru mulai merayap naik, menciptakan cahaya samar yang menyapu pasar tradisional. Para pedagang mulai membuka lapak mereka, menata sayuran segar, menyiapkan dagangan, dan merapikan barang-barang. Namun, suasana terasa sedikit berbeda. Ada bisik-bisik yang tersebar di antara mereka, percakapan lirih yang mengarah ke satu sudut pasar, tempat seorang kakek tua bernama Pak Sarman biasa berjualan bubur. Gerobaknya kembali berdiri tegak. Tidak ada tanda-tanda bahwa semalam sebelumnya ada ancaman yang dilemparkan ke arahnya. Seperti biasa, panci besar penuh bubur mengepul, sendok kayu ada di tangan Pak Sarman, dan wajahnya tetap datar. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, semua orang tahu bahwa hari ini tidak akan berjalan seperti biasa. Suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Sekelompok pria dengan jaket loreng pemuda Pancasila berjalan memasuki pasar. Riko, pemimpin mereka, melangkah paling depan dengan wajah penuh amarah. Bono dan Jamal mengikuti di belakangnya, bersama 2 anak buah tambahan yang tampaknya sengaja dibawa untuk menambah kekuatan. Riko tidak berbasa-basi. Ia langsung melangkah ke gerobak Pak Sarman, mengayunkan lengannya, dan bruk, mangkok-mangkok bubur berjatuhan, sendok kayu terpelanting ke tanah. Gue udah kasih peringatan, kek? Suaranya menggelegar. Pasar yang tadinya mulai sibuk mendadak hening. Pedagang yang melihat kejadian itu memilih menyingkir. Mereka tidak ingin ikut terseret dalam masalah. Pak Sarman tetap berdiri, memandang buburnya yang berserakan di tanah. Ia tidak mengatakan apapun. Dari sudut pasar, Didi, pemuda yang selama ini geram melihat perlakuan para preman, mengepalkan tinjunya.
Ia hampir melangkah maju, tetapi sorot mata Pak Sarman sekilas meliriknya. Hanya satu tatapan singkat yang cukup untuk menghentikan niatnya. Riko tertawa kecil. Diam aja terus? Atau udah pasrah? Ia mengambil kayu pendek yang dibawanya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi, bersiap menghancurkan gerobak. Namun, sebelum kayu itu bisa menyentuh gerobak, sesuatu terjadi. Dalam hitungan detik, tangan Pak Sarman yang keriput melesat cepat, mencengkeram pergelangan tangan Riko yang memegang kayu. Krak! Sebuah suara retakan terdengar. Riko menjerit kesakitan, wajahnya berubah pucat. Tangannya kini melengkung dalam posisi yang tidak wajar. Matanya melebar, tidak percaya bahwa seorang lelaki tua yang selama ini ia remehkan bisa melakukan itu. Bono dan Jamal baru saja menyadari apa yang terjadi, tetapi mereka terlalu lambat. Dalam satu gerakan cepat, Pak Sarman melepaskan tangan Riko, lalu berputar menghindari pukulan dari Bono yang berusaha menyerangnya dari samping. Ia bergerak gesit, tubuhnya yang tua seperti melupakan usianya. Sebuah pukulan telak menghantam perut Bono, membuat pria besar itu terhuyung mundur dan muntah seketika. Jamal mencoba menyerang dari belakang, tetapi dengan satu gerakan cepat, Pak Sarman meraih kerahnya, menariknya ke depan, dan melemparkannya ke tanah dengan satu putaran sederhana. Tubuh Jamal menghantam batu kasar di jalanan pasar, membuatnya mengerang kesakitan. Dua preman lain yang baru bergabung tampak ragu. Mereka tidak pernah melihat seseorang bergerak secepat ini. Mereka saling bertukar pandang, seakan menunggu perintah. Riko, yang masih memegangi tangannya yang terkilir, melangkah mundur dengan ketakutan. Siapa lu sebenarnya? Pak Sarman tidak menjawab. Matahari kini telah naik sedikit lebih tinggi. Bayangan panjang para preman tercetak di tanah berdebu, tetapi mereka bukan lagi sosok yang ditakuti. Mereka kini menjadi pusat perhatian, tetapi dalam posisi yang berbalik. Beberapa pedagang mulai berbisik. Didi menatap dengan mulut sedikit terbuka, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Pasar yang tadi sunyi kini dipenuhi dengan suara langkah tergesa-gesa. Para preman yang tersisa tidak menunggu lebih lama. Dengan wajah ketakutan, mereka buru-buru membantu Riko berdiri dan menyeret Jamal yang masih mengerang kesakitan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menoleh ke belakang. Panas matahari mulai menyengat di pasar desa Sukamaju. Namun, tak ada seorang pun yang berani bergerak atau bersuara. Suasana pasar yang biasanya riuh kini terdiam. Semua mata tertuju pada seorang kakek tua yang baru saja menghancurkan kesombongan preman-preman yang selama ini mereka takuti. Di tengah kerumunan yang membisu, Riko, pemimpin preman pemuda Pancasila, terduduk di tanah, napasnya tersengal. Tangannya masih bergetar setelah tadi dipelintir oleh Pak Sarman hingga nyaris patah. Rasa sakit menjalar ke seluruh lengannya, membuatnya kesulitan untuk berdiri tegak. Bono, yang masih berlutut, memegangi perutnya yang terasa seperti dihantam palu godam. Wajahnya memerah menahan mual, sementara Jamal masih terkapar dengan kepala berdarah akibat jatuh menghantam batu di jalanan. Dua preman lainnya yang sebelumnya datang dengan percaya diri kini mundur perlahan. Tatapan mereka yang tadinya meremehkan kini dipenuhi rasa takut. Pak Sarman berdiri tegak. Tubuhnya masih tampak renta, tetapi sorot matanya tajam seperti elang. Tidak ada sedikit pun rasa gentar. Tidak ada rasa ragu. Seolah-olah ia telah terbiasa menghadapi situasi seperti ini berkali-kali dalam hidupnya. Seorang pedagang, Butati, yang sedari tadi menyaksikan kejadian itu, menggigit bibirnya, menahan napas. Ia melirik ke arah Pak Ridwan, tukang becak yang sering mangkal di dekat pasar. Gila, itu kakek benar-benar luar biasa, bisik Pak Ridwan, matanya masih tak lepas dari sosok tua yang berdiri di tengah keributan yang baru saja ia ciptakan. Sementara itu, Didi, pemuda bengkel yang sejak awal ingin membela Pak Sarman, berdiri membeku. Mulutnya sedikit terbuka, matanya membulat menatap kakek yang selama ini ia kira hanya seorang penjual bubur biasa. Namun, di mata para preman, yang terlihat bukanlah seorang kakek tua. Yang mereka lihat adalah sesuatu yang lebih menyeramkan. Riko akhirnya berhasil berdiri. Lututnya masih gemetar, tetapi ia mencoba menegakkan punggungnya, menatap Pak Sarman dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara marah dan takut. Kau pikir kau bisa seenaknya? Suara Riko serak,
masih berusaha menahan rasa sakit di tangannya. Pak Sarman tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, tenang, diam, seakan menunggu langkah selanjutnya. Ketegangan memenuhi udara. Bono mengumpulkan keberaniannya, mencoba maju. Tetapi begitu mata Pak Sarman beralih ke arahnya, langkahnya terhenti. Ada sesuatu di sorot mata kakek tua itu yang membuatnya tak sanggup melangkah lebih jauh. Jamal, yang masih terduduk dengan kepala berdarah, menelan ludah. Ia tak pernah merasa sekecil ini dalam hidupnya. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Riko, pemimpin mereka, perlahan melangkah mundur. Matanya masih menatap Pak Sarman, tetapi kini tanpa rasa percaya diri. Tanpa berkata-kata lagi, ia berbalik. Langkahnya berat, bukan karena rasa sakit di tangannya, tetapi karena ego dan harga dirinya yang hancur. Bono mengikuti, masih memegangi perutnya yang terasa nyeri. Jamal tertatih-tatih bangkit, sedikit terhuyung sebelum akhirnya ikut mundur. Dua preman lainnya hanya bisa mengikuti. Mereka bahkan tidak saling menatap. Para pedagang dan warga yang menyaksikan hanya bisa melihat kepergian mereka dalam diam. Pak Sarman tetap diam di tempatnya, tanpa ekspresi, tanpa kata-kata. Pasar Desa Sukamaju masih dalam keheningan yang ganjil. Para pedagang, pembeli, dan warga yang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian masih terpaku di tempatnya masing-masing. Beberapa dari mereka menatap kakek tua yang berdiri tenang di tengah pasar, sementara yang lain menoleh ke arah para preman yang bergegas pergi dengan wajah ketakutan. Pak Sarman, pria tua yang selama ini hanya dikenal sebagai penjual bubur, kini berdiri dengan tubuh tegap di antara sisa-sisa gerobaknya yang masih kokoh, seakan tidak ada yang berubah dari dirinya. Tetapi bagi mereka yang baru saja menyaksikan kejadian tadi, pria ini bukan lagi sekadar penjual bubur biasa. Dari kejauhan, Didi menelan ludah. Tubuhnya masih kaku, pikirannya masih mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Kakek yang selama ini ia kenal sebagai pria pendiam dan penyabar baru saja melumpuhkan sekelompok preman dalam hitungan detik, dengan cara yang bahkan sulit dijelaskan dengan akal sehat. Langkah kaki seseorang mendekat. Seorang pria tua lainnya, Pak Rahmat, pemilik warung kopi di ujung pasar, berjalan perlahan dengan ekspresi tercengang. Rambutnya sudah penuh uban, matanya yang biasanya sayu kini membelalak saat ia mendekati Pak Sarman. Ia menatap lekat-lekat wajah kakek itu, mencoba memastikan sesuatu yang sepertinya sulit ia percaya. Pak Sarman, suaranya bergetar. Saya pernah lihat wajahmu di suatu tempat. Beberapa warga lain mulai mendekat, penasaran dengan ucapan Pak Rahmat. Pak Sarman tidak bereaksi, hanya berdiri diam seperti sebelumnya. Pak Rahmat menyipitkan mata, berusaha mengingat lebih jelas. Kemudian, seolah tersambar petir, ia teringat sesuatu. Tunggu, kau dulu tentara bukan? Beberapa orang yang mendengar ucapan itu terkejut. Didi mengerutkan kening. Tentara? Pak Rahmat mengangguk cepat. Bukan sembarang tentara. Aku pernah melihat wajahnya di surat kabar puluhan tahun lalu. Namanya disebut-sebut sebagai bagian dari pasukan elit. Kopassus? Bisikan mulai menyebar di antara kerumunan. Kopassus? Serius, Kek Sarman mantan tentara? Bukan tentara biasa, Kopassus itu pasukan khusus. Didi menatap Pak Sarman dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Pak Sarman tetap diam. Matanya tidak menunjukkan keterkejutan atau rasa gelisah. Ia hanya menarik napas perlahan, seolah membiarkan orang-orang menyimpulkan sendiri apa yang baru saja mereka lihat dan dengar. Pak Rahmat masih belum bisa menutup mulutnya yang sedikit menganga. Aku ingat sekarang, dulu ada satu operasi di Kalimantan, pasukan elit yang melakukan penyergapan. Aku ingat wajahmu di koran waktu itu. Kau salah satu prajurit terbaik yang dimiliki negara. Didi akhirnya membuka suaranya penuh kebingungan. Kalau benar begitu, kenapa kakek memilih hidup seperti ini? Berjualan bubur di desa kecil, bukannya hidup nyaman seperti purnawirawan lainnya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Beberapa warga lain juga menatap Pak Sarman dengan rasa ingin tahu yang sama. Mereka mengira kakek itu hanya seorang pria tua biasa yang berusaha bertahan hidup dari berjualan bubur. Tapi kenyataan yang baru terungkap jauh dari bayangan mereka. Namun, Pak Sarman tetap tidak menjawab.
Ia hanya menatap langit sebentar, seakan mendengar suara yang hanya bisa ia pahami sendiri. Lalu dengan tenang, ia membungkuk, mengambil kembali mangkuk-mangkuk yang berserakan di tanah, merapikan kembali gerobaknya yang sempat terguncang akibat kekacauan tadi. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Malam turun perlahan di desa Sukamaju. Pasar yang tadi ramai kini mulai sepi. Pedagang telah menutup lapak mereka, hanya meninggalkan sisa-sisa sampah dagangan yang tertinggal di jalan berbatu. Lampu-lampu jalan menyala redup, menerangi lorong-lorong kecil yang mengarah ke ganggang sempit. Di salah satu warung kopi yang masih buka, suasana lebih tegang dari biasanya. Di sudut ruangan yang remang-remang, Riko duduk dengan wajah suram. Tangannya yang masih terasa nyeri akibat pelintiran Pak Sarman ia balut dengan kain perca seadanya. Wajahnya penuh amarah, matanya memerah, bukan hanya karena sakit tetapi juga karena harga dirinya yang terinjak-injak. Di depannya, Bono dan Jamal duduk dengan kepala tertunduk. Mereka tidak berani berbicara. Sisa luka di tubuh mereka masih terasa, dan mereka tahu bahwa Riko sedang berada dalam kondisi yang tidak ingin diganggu. Dari pintu masuk, dua pria baru yang sebelumnya tidak ikut dalam insiden pasar muncul. Andy dan Jeffrey, dua preman dari kampung sebelah yang terkenal lebih kasar, melangkah masuk dan duduk di bangku kayu yang berderit pelan. Andy melemparkan tatapan ke arah tangan Riko yang masih terluka. "Jadi, benar kabar yang gue dengar? Lu dihajar sama kakek tua?" Riko menggeram, napasnya memburu. "Diam, anjing!" bentaknya sambil mengepalkan tinjunya. Andy terkekeh kecil. "Gue cuma nanya." Jeffrey yang lebih serius bersandar ke kursi, lalu menyalakan rokok. "Kalau memang begitu, kita gak bisa biarin ini terus terjadi. Orang-orang di pasar udah mulai gak takut sama kita." Riko menendang kaki meja di depannya, membuat gelas kopi berguncang. "Gue bakal balas dendam. Malam ini juga." Bono, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. "Tapi, Bang, kakek itu bukan orang biasa. Lu sendiri lihat, dia bukan cuma penjual bubur." Riko menoleh dengan tatapan tajam. "Gue gak peduli siapa dia. Kita gak bisa kalah sama kakek tua." Ia menarik napas dalam, lalu menatap mereka satu persatu. "Dengar, malam ini kita datangi rumahnya. Kita buat dia tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di desa ini." Andy menyeringai. "Gue setuju. Kakek tua itu perlu dikasih pelajaran." Jeffrey mengangguk. "Kita bawa anak-anak lain. 5 orang cukup buat bikin dia gak berkutik." Riko tersenyum puas. "Ambil kayu, ambil apapun yang bisa dipakai. Kita gak bakal tinggal diam." Bono dan Jamal saling bertukar pandang, ragu. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Riko. Di luar warung, angin malam berhembus dingin. Desa Sukamaju mulai terlelap, tetapi di balik kegelapan, bahaya mulai bergerak menuju satu tujuan. Malam telah larut di desa Sukamaju. Langit pekat tanpa bulan, hanya suara jangkrik yang mengisi kesunyian. Sebagian besar warga telah tertidur, rumah-rumah di sepanjang jalan setapak telah menutup pintu dan jendela mereka. Di sebuah rumah kayu kecil di pinggiran desa, Pak Sarman duduk di kursinya yang reot, menatap kosong ke arah lampu minyak yang berpendar redup. Tangannya yang keriput menggenggam cangkir teh hangat, uapnya naik perlahan ke udara. Suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Dari kejauhan, sosok-sosok bayangan bergerak di antara pepohonan. 6 pria, masing-masing membawa kayu dan besi tumpul di tangan mereka, berjalan dengan langkah pasti menuju rumah kecil itu. Riko berjalan paling depan, wajahnya penuh dendam. Di belakangnya, Bono, Jamal, Andy, Jeffrey, dan seorang preman lain bernama Usman mengikuti dengan wajah tegang. Mereka berhenti di depan rumah. Riko melirik kanan-kiri. Sunyi. Tak ada yang melihat. Dengan cepat, ia mengangkat kayunya dan mengetuk pintu keras. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Mereka saling bertukar pandang. Jamal menelan ludah, sementara Usman mulai ragu-ragu. Riko mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Masih tidak ada jawaban. Apa dia nggak ada? Bisik Bono. Riko menggeram, lalu dengan kasar mendorong pintu. Engsel kayu yang sudah tua itu berderit.
Lampu minyak di dalam rumah berpendar lembut, menciptakan bayangan samar di dinding. Di dalam, Pak Sarman masih duduk di kursinya, tidak sedikit pun bergerak. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Rico memberi isyarat kepada yang lain untuk menyebar. Andi berjalan ke sisi kiri ruangan, Jeffrey ke kanan. Bono dan Jamal tetap di belakang, sementara Usman menunggu di dekat pintu. Pak Sarman akhirnya mengangkat kepalanya, menatap mereka satu persatu dengan tenang. Mata itu, tatapan yang sama seperti di pasar, kosong, tapi dalam. Untuk sesaat, tak seorang pun bergerak. Rico maju selangkah. Kali ini lu gak punya tempat buat kabur, kek? Pak Sarman menghela napas pelan. Ia meletakkan cangkir tehnya di meja kecil di sampingnya, lalu berdiri. Gerakannya lambat, terukur. Jeffrey mengangkat besi tumpul di tangannya. Gue bilang kita langsung hajar aja dia. Rico mengangguk. Lakukan. Andi melangkah maju lebih dulu, mengayunkan kayunya ke arah kakek tua itu. Tetapi sebelum kayu itu mengenai tubuh Pak Sarman, sesuatu terjadi. Dalam satu gerakan cepat, Pak Sarman menghindar ke samping. Tangannya mencengkeram pergelangan tangan Andi, memelintirnya ke belakang dengan mudah. Andi berteriak kesakitan, kayunya terlepas dan jatuh ke lantai. Jeffrey mencoba menyerang dari belakang, tetapi dalam hitungan detik, Pak Sarman sudah berputar dan mengayunkan sikunya ke dada Jeffrey. Napas Jeffrey tercekat, tubuhnya terdorong ke belakang, terhuyung-huyung dan menabrak tembok. Bono dan Jamal mundur setengah langkah, wajah mereka pucat. Rico mengumpulkan keberaniannya dan melompat ke depan, mencoba memukul kakek itu dengan kayunya. Pak Sarman menunduk, menghindari serangan itu dengan mudah. Tangannya meraih ujung kayu, lalu menariknya dengan cepat. Rico terjatuh ke depan, tubuhnya menghantam lantai dengan keras. Usman, yang sejak tadi diam, melempar kayunya dan melangkah mundur. Gue nggak mau ikut campur ini, suaranya gemetar. Pak Sarman melepaskan Andi, yang langsung terjatuh ke lantai sambil mengerang kesakitan. Semua orang di ruangan itu kini tahu satu hal, mereka telah membuat kesalahan besar. Rico terduduk, napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kau siapa sebenarnya? Suaranya bergetar. Pak Sarman menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan berkata, pergi. Dan jangan pernah kembali. Rico menelan ludah. Ia ingin menolak, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Bono menarik lengan Rico, membantunya berdiri. Ayo pergi, bisiknya panik. Jamal, Andi, dan Jeffrey yang masih kesakitan ikut beringsut menuju pintu. Dalam diam, mereka meninggalkan rumah kecil itu satu persatu. Angin malam berhembus kencang, membawa rasa takut yang masih melekat di tubuh mereka. Fajar menyingsing di desa Sukamaju. Matahari mulai merangkak naik di balik perbukitan, menghangatkan rumah-rumah sederhana yang berjajar di sepanjang jalan tanah yang masih basah oleh embun. Suasana pasar kembali hidup seperti biasa, seolah-olah tidak ada kejadian mencekam yang terjadi malam sebelumnya. Di sudut pasar, di bawah pohon beringin besar yang sudah menjadi saksi banyak kejadian, gerobak bubur Pak Sarman berdiri seperti biasa. Asap putih mengepul dari panci besar, membawa aroma gurih yang menggoda siapa saja yang melintas. Beberapa pelanggan setia mulai berdatangan. Bu Tati, penjual sayur, mengambil tempat duduknya seperti biasa. Pak Ridwan, tukang becak tua, menghirup udara pagi sambil menunggu buburnya disajikan. Mereka saling bertukar pandang, seakan ingin membicarakan sesuatu tetapi ragu untuk memulai. Dari kejauhan, Didi datang dengan langkah cepat. Wajahnya masih dipenuhi rasa penasaran yang belum tuntas. Sejak semalam, pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian yang ia dengar. Bagaimana sekelompok preman yang selama ini menguasai pasar tiba-tiba menghilang tanpa jejak setelah berurusan dengan kakek tua yang selama ini mereka remehkan. Ia mendekati gerobak bubur dan menatap Pak Sarman dengan ekspresi yang penuh pertanyaan. Keh, Didi membuka mulutnya, tetapi ragu melanjutkan. Pak Sarman tetap sibuk dengan pekerjaannya, menyendok bubur ke dalam mangkuk, menaburkan suiran ayam dan kacang kedelai dengan tangan tuanya yang kokoh. Didi menelan ludah, lalu mencoba lagi. Aku dengar mereka nggak akan datang lagi. Pak Sarman hanya mengangguk pelan, tanpa menoleh. Suasana hening sejenak. Lalu, Pak Rahmat, pemilik warung kopi yang duduk tidak jauh dari sana, akhirnya angkat bicara.
Sejak semalam, nggak ada satupun dari mereka yang kelihatan. Biasanya mereka bakal muter-muter di pasar cari setor uang, tapi hari ini, ia menggeleng pelan. Mereka benar-benar hilang. Bu Tati menimpali dengan suara yang lebih pelan, seakan takut seseorang akan mendengar. Apa, mereka nggak akan kembali lagi? Pak Sarman akhirnya menatap mereka. Sorot matanya tetap tenang, tanpa amarah, tanpa keangkuhan. Mereka sudah pergi, jawabnya singkat, suaranya dalam dan berwibawa. Didi masih menatapnya lekat-lekat, lalu tanpa sadar tersenyum kecil. Ia tidak tahu apa yang terjadi semalam, tetapi satu hal yang pasti, orang-orang yang selama ini menindas warga desa telah lenyap, dan itu semua berkat kakek tua yang selama ini mereka anggap hanya seorang penjual bubur biasa. Pak Rahmat menarik napas panjang, lalu tertawa kecil. Kalau begitu, mari kita sarapan bubur tanpa rasa takut hari ini. Beberapa pelanggan lain ikut tertawa, dan suasana pasar mulai terasa lebih ringan. Pak Sarman kembali ke pekerjaannya, menuangkan bubur ke dalam mangkuk-mangkuk yang sudah antre di meja kecilnya. Udara pagi yang segar berhembus lembut, membawa ketenangan yang akhirnya bisa dinikmati oleh semua orang.